Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada materi kali ini saya akan menyampaikan tentang eh, jaringan komputer, khususnya jaringan internet, yakni saya akan bahas tentang subnetting. Jadi kenapa kita perlu membahas subnetting? Kenapa penting untuk dibicarakan? Karena ada kalanya kita punya satu network, kita punya satu jaringan. Artinya kita punya alamat IP, satu alamat IP jaringan. Sementara kita ingin memperluas area jaringan kita dari satu gedung jadi 2 gedung, 3 gedung dan sebagainya. Sementara kita hanya punya satu jaringan. Bagaimana kita tidak perlu menambah lagi beberapa alamat IP yang kita pesan, kita sewa dari ISP. Cukup dengan membagi jaringan itu, satu jaringan itu menjadi beberapa jaringan. Suatu cara untuk membagi jaringan menjadi beberapa bagian jaringan itu disebut dengan subnet. Membagi satu jaringan menjadi beberapa jaringan lagi. Tentunya dengan demikian ya ada bagian yang dirugikan. Artinya kita akan membagi satu jaringan menjadi beberapa jaringan itu dengan mengorbankan namanya bagian atau areanya host ya. Beberapa bit host kita akan pakai untuk kita korbankan dan dia akan dijadikan sebagai sub jaringan, bagian jaringan. Analoginya gini, jadi kalau kita punya satu ruangan, dan tentunya satu ruangan ini akan kita bagi menjadi 2, kita sekat jadi 2, kita partisi atau dibagi 2. Ruang awalnya jadi 1 ruang jadi 2 ruang, 2 ruang jadi 4 ruang dan seterusnya. Itu analoginya. Jadi dengan membagi ruang-ruang itu, cakupan alamat IP dari satu network itu akan terpecah-pecah ya. Akan menjadi 4 alamat jaringan baru misalnya, atau akan menjadi 8 jaringan baru dan seterusnya. Jadi konsepnya adalah 2/n, berapa jumlah jaringan yang akan terbentuk nanti. Prinsipnya adalah 2/n. N-nya itu apa? Bit. Jadi kalau kita pakai 1 bit host, kita menggunakan 1 bit porsinya host, bitnya host kita pakai 1 bit, maka berapa jumlah jaringan terbentuk ya? Kalau 1 bit ya 2/1. 2/1 adalah 2. Jadi kalau kita pakai 1 bit akan menghasilkan 2 network. Kalau kita menggunakan 2 bit ya 2/2, 4. Jadi akan menghasilkan 4 network. Kalau kita pakai 3 bit ya 2/3, ada 8 network dan seterusnya. Itu konsepnya. Apabila kita membagi sebuah network menjadi beberapa network, berapa jumlah network akan terbagi tergantung berapa bit yang akan kita pinjam, kita pergunakan untuk subnet tadi. Oke, sebelum itu akan saya jelaskan secara konsep, sebelum nanti saya akan praktekkan bagaimana membagi satu network menjadi beberapa bagian network ya. Akan saya jelaskan dulu tentang prinsipnya ya. Oke, jadi subnet address tadi saya jelaskan ya, membagi satu network menjadi beberapa network. Nah, ada beberapa kategori ya, pengalamatan IP dalam hal ini, yaitu dengan cara secara classful addressing tanpa di subnet ya. Classful, jadi satu kelas. Di materi yang sebelumnya saya pernah sampaikan bahwa IP versi 4, khususnya yang bahas ini ada versi 4 dulu. IP versi 4 itu dibagi menjadi 5 kelas. Kelas A, B, C, D, E. Kelas A, B, C digunakan sebagai pengalamatan, kelas D untuk multicast, dan kelas E digunakan sebagai cadangan. Kita mau kelas A, kelas B, kelas C dulu. Dimana kelas A, kelas B, kelas C ya, pembagian alamat IP itu sudah saya jelaskan di materi sebelum ini, materi yang lain ya, itu disebut dengan classful address, di mana porsi alamat jaringan kelas A menempati 8 bit pertama, atau kalau di situ ada dotted decimal x titik x titik x titik x, berarti x yang pertama itu kelas A. Dan kelas B x titik x titik 00, berarti 2x ini adalah menandakan alamat jaringan kelas B. Nah itu dan seterusnya, dan itu classful.
classful. Jadi kalau intinya kelas A, maka networknya adalah alamat networknya 8 bit pertama, kelas B 16 bit pertama, kelas C 24 bit pertama. Itu classful. Nah, ini disebut dengan classful addressing secara konvensional. Kemudian yang kedua adalah subnet classful. Ya, subnet classful. Maksudnya subnet classful itu nanti membagi satu alamat network kelas di atasnya menjadi kelas di bawahnya. Jadi kalau kelas A jadi kelas B jadi kelas C. Itu disebut dengan subnet classful addressing. Jadi misalnya kalau saya punya kelas B, saya akan bagi menjadi beberapa kelas C, maka disebut dengan subnet classful addressing. Kemudian yang ketiga adalah classless addressing. Kalau classless addressing itu tanpa atau mengabaikan kelas A, kelas B, kelas C. Jadi disebut dengan CIDR, classless interdomain routing atau CIDR. Nanti ada pakai slash berapa gitu ya. Jadi nanti kan kita lihat di materi selanjutnya. Nah, sudah saya jelaskan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kenapa perlu adanya subnetting, proses membagi sebuah network menjadi beberapa network. Sebagai contohnya misalnya dalam jaringan lokal 192.16.00. Nah, itu sangat besar sekali hostnya, ada 64.000 sekian host address dalam satu network. Atau 2/16 host address. Nah, gimana mengelola agar lebih efisien? Maka dibuat subnet agar efisien. Misalnya hanya butuh 100 saja, 100 host saja. Berarti kalau 65.000 host, wah ini terlalu berlebihan. Maka diperlukan suatu proses subnet agar efisien, ya, trafficnya biar efisien. Kemudian untuk diketahui lagi bahwa kenapa perlu adanya subnetting, yang pertama memudahkan pengelolaan. Jadi dengan di subnet itu memudahkan. Jadi kalau buahnya 65.000, ini gimana ngelolanya? Trafficnya bagaimana? Misalnya satu melakukan broadcast, ini 65.000 melakukan broadcast semua. Ya apa ini trafficnya di dalam network? Maka subnetting ini akan memudahkan pelan. Kenapa memudahkan? Ya kita bagi subnet marketing, subnet finance misalnya, subnet HRD, kan bagi-bagi itu kan memudahkan. Oh, kalau alokasi IP ini adalah subnet HRD dan seterusnya. Tentunya kedua adalah mereduksi traffic yang disebabkan oleh broadcast. Artinya kalau kita lihat di situ, satu host bisa melakukan broadcast ke semua host yang ada dalam network itu. Maka kalau semua host melakukan broadcast, kita bayangkan trafficnya kayak apa. Belum lagi ada permasalahan yang kedua, ada collusion. Jika terjadi collusion dan tidak ada perangkat yang bisa mengeliminasi collusion, maka satu network itu seluruhnya kena collusion. Nah ini salah satu hal lagi yang harus kita perhatikan dengan adanya subnetting. Kemudian terkait dengan ekspansi network, mengembangkan jaringan, ya, untuk memperbesar cakupan jaringan kita. Kalau dengan subnetting akan lebih dipermudah. Ini ilustrasinya. 12 tadi 16.00 itu sekian banyak. Jadi mulai dari 1 sampai 255.254. Banyak sekali. Gimana cara mengidentifikasi apabila terjadi masalah? Belum lagi apabila satu host dari network tersebut itu melakukan broadcast. Itu satu. Kalau dua, kalau tiga, kalau semuanya melakukan broadcast, bayangkan gimana traffic broadcast yang ada di dalam jaringan itu. Maka ini ya perlu solusi namanya subnetting. Nah, subnetting ya itu tadi di awal sudah saya jelaskan juga bahwa membentuk subnet itu akan mengambil beberapa bit bagian dari host ID dijadikan subnet ID. Jadikan subnet, network subnet. Jadi contohnya ini ada alamat IP 15471. Apabila kita subnet 5 bit, ya maka ini porsinya 5 bit akan dijadikan subnet ID. Sisanya awalnya adalah 15471 adalah kelas B 16 host ID, 16 bit host ID, maka nanti akan berkurang jadi 11 bit host ID. Gitu. Nah, untuk proses subnetting itu perlu adanya subnet mask. Ya, subnet masih sangat penting sekali perannya di dalam subnetting. Kenapa? Dengan adanya subnet mask kita bisa mengidentifikasi alamat network dari alamat IP itu berapa. Jadi sebagai contohnya, alamat subnet mask itu binary 1 dari
network ID. Jadi kalau Anda perhatikan di sini 1571, otomatis apabila itu network ID maka subnet mask adalah satu semua. Sedangkan 5 bit berikutnya berarti subnet ID, maka subnet masknya ya diisi satu semua. Host ID dikasih 0. Sehingga apabila 1571 dan 5 bit berikutnya adalah subnet ID, maka subnet mask dari alamat jaringan ini yang di subnet tadi menjadi ya subnet masknya 255.255.248.0. Harusnya apabila kelas B subnet masknya kan 255.255.0.0 sesuai dengan N nanti subnet masknya akan berubah jadi 255. Misalnya kelas A subnet mask berapa? Kelas A kan N.H.H.H, N-nya jadi 255. Jadi kelas A subnet masknya adalah 255.0.0.0. Kalau kelas B berapa? Kelas B kan N-nya 2 kali ya, 2 oktet ya. N.N.H.H. Maka subnet masknya untuk kelas B adalah 255.255.0.0. Kelas C bagaimana? 255.255.255.0. Jadi kalau kita udah tahu kelas A, kelas B, kelas C dengan cara kita mengetahui IP pertama itu binernya berapa, untuk kita sudah bisa mengidentifikasi dengan biner misalnya 0 adalah kelas A, maka kita bisa identifikasi itu kelas A, maka subnet mask adalah 255.0.0.0. Apabila kelas C maka subnet masknya 255.255.255.0 gitu. Jadi subnet mask itu adalah binary 1 untuk alokasi network dan subnetwork. Sebagai kelanjutannya, misalnya dalam contoh itu 15471 adalah network ID kelas B, subnet mask dari yang dihasilkan adalah 255.248 tadi ya, 5 bit. Dengan demikian 5 bit pertama itu jadikan sebagai oktet ketiga di subnet ID, sedangkan sisa bit adalah host ID. Jadi kalau kita perhatikan subnet mask default tadi yang saya sampaikan bahwa kelas A adalah 255.0.0.0, kelas B adalah 255.255.0.0, kelas C adalah 255.255.255.0. Ini subnet mask default. Oke. Jadi apabila kita melihat konversi, jadi kalau subnet mask itu selalu posisi network dan subnet itu harus dikasih binary 1. Jadi apabila nanti biner dari suatu subnet mask itu apabila diisi dengan angka 1 atau 128, kalau 11 adalah 19. Jadi otomatis subnet mask itu akan terisi angka 1 dari posisi kiri, mengikuti posisi network ke sebelah kiri. Jadi kalau nanti pakai subnet, maka akan geser ke alokasi host tadi, akan digunakan subnet. Contohnya, apabila kita menggunakan alokasi 3 bit, maka subnet mask akan jadi 111. Nah, 111 notasi desimalnya adalah 224 dan seterusnya. Ini adalah notasi subnet mask. Untuk diketahui bahwa dengan adanya subnet mask tadi sangat penting sekali untuk mengetahui alamat network atau alamat subnet dari suatu host tersebut. Sebagai contohnya ini ada alamat IP 154.71.150.42. Nah, itu apabila dikonversi jadi biner, 154 adalah itu, 101, 101 dan seterusnya. 150 adalah itu, 10101, ya ini. Ya, 10 dan seterusnya, 42 adalah ini. Sementara subnet mask yang kita gunakan tadi yang menggunakan 5 bit, maka subnet masknya dari 255.111, 255.111 dan tadi 248 ya. Oke. 248, oke ya, 5 bit ya, 248. Maka apabila biner ini ya kita operasikan N, ini di N kan ya, logika N, jadi logika N itu akan dinilai true apabila semuanya benar. Kalau salah satu 0 atau false, maka nilainya adalah salah, sehingga akan nilai true apabila 1 ketemu 1. Sebagai contohnya ini 1 di N kan dengan 1 menghasilkan 1.
0 dengan 1 menghasilkan 0. 1 dengan 1, 1. 0 dengan 1, 0. Jadi apabila salah satu 0 akan menghasilkan 0. Sehingga secara tidak langsung, apabila di sini ada subnet mask satu-satu semua, secara otomatis akan menentukan bahwa inilah alamat networknya. Jadi kalau ini satu-satunya gampang, 154 sudah sama 154. Sementara ini yang merupakan bagian subnet, ini harus hati-hati, kita perhatikan. Di sini 150 adalah 1000101110. Sementara subnet mask yang di subnet bit tadi 111111000. Maka ini apabila di N kan, kita perhatikan 150 ini 1 dengan 1 ya, 150 1001110. Nah, dikaitkan dengan ini 1 dengan 1 1, 0 dengan 00, 0 dengan 000, 1 dengan 1 baru 1, 0 dengan 1 0. Sementara sisanya di N kan ini adalah subnet masih ada 0. Berapapun di N kan dengan 0 akan mengeluarkan 0. Sehingga di sini akan menghasilkan angka ya, angka subnet ID-nya adalah 18. Subnet ID-nya 18, tapi alamat networknya bukan 18. 15471 anak ini adalah networknya, subnet networknya bukan 18, ini subnet ID-nya adalah 18. Jadi ID subnet itu adalah 18. Sementara berapa network ID alamat network dari 15471 jika di N kan dengan subnet mas 255.25248 tadi ya, ini ya 1111 ini apa hasilnya. Oke, jadi ini hasilnya. Jadi apabila 15471 15042 kita N-kan dengan ya, kita N-kan 154 ini kita N-kan dengan subnet mas, maka menghasilkan 15471 ini tetap ya, karena ini 255 semua akan tetap. Sedangkan 150 ini yang di N-kan dengan 11 adalah ini 5 bit aja, 248, sisanya 0. Maka sisanya ini juga akan menghasilkan 0. Apabila ini hasilnya adalah seperti 10 10 semua, ini adalah 144. Mana di sini adalah 108 ditambah dengan 16, ini 144. Ini posisi 16, satu yang di sini, satu yang di sini, 108. Sehingga di sini alamat network ya, subnet ID ya, alamat subnet ini menjadi apabila digunakan subnet mas 255.254.248, maka alamat network ya, adalah 154.71.104.0. Dan alamat 157.150.150.152 tadi apabila kita notasikan dengan notasi classless interdomain routing, itu slashnya adalah slash 21. Kenapa 21? Ini adalah 8 tambah 8 16, 16 tambah 16 17 18 19 20 21. Jadi 16 tambah 5 21. Nah, apabila ini ditulis dengan 147.150.42/21 sama aja dengan kita tulis dengan subnet mask 154.71.142/255.255.248.0 gitu. Oke, kita perhatikan contoh pertama. Sebagai contohnya, sebuah jaringan dengan network ID 192.16.9.0 akan dibagi ke dalam 3 subnet. Oke, 192.16.9.0 adalah kelas C, 192 kan kelas C, akan dibagi ke dalam 3 buah subnet, akan membuat 3 buah subnet. Tentukan IP address untuk setiap subnet. Jadi pengennya membuat 3. Membuat 3 persis kan enggak bisa gitu ya. Ya, membuat 3 persis enggak bisa ya. Kenapa? Kalau kita pakai minjem 1 bit kan dia akan menghasilkan 2 pangkat 1 2 aja, nggak bisa. Kalau 3 persis enggak ada. Jadi yang bisa adalah kita pinjam 3 bit. Kalau pinjam 2 bit akan menghasilkan 4. Sementara kalau menghasilkan 4, 2 pangkat 2 adalah 4. Kalau 4, nanti kalau kita gunakan network binary 0 semua dan binary 1 semua, kan untuk kasus tertentu kan tidak bisa digunakan. Ya, untuk beberapa perangkat tertentu tidak bisa menggunakan subnet 0 dan subnet 1. Binary 0 dan binary 1. Maka yang aman bukan 2 pangkat 2 tapi 2 pangkat 3. Ya, jadi kalau kita gunakan 3, ini kan kalau 2 pangkat 2 tidak bisa. Karena ada ketentuan bahwa apabila binary 0 dipakai, belum tentu bisa dikenal oleh beberapa
protokol routing atau perangkat-perangkat tertentu, sehingga untuk subnet binary 0 dan binary 1 ini bisa diabaikan. Kecuali nanti pakai VLSM. Kalau VLSM semua bisa digunakan. Atau ada beberapa routing protokol tipe tertentu yang bisa support dengan VLSM. Tapi yang untuk kondisi konvensional subnetting ini binary 0 tidak bisa digunakan, sehingga apabila di sini kita gunakan 2/1 jelas tidak bisa, hanya misalkan 2/2 4, tapi kalau dikurangi 2 binary 0 dan binary 1 maka sisa 2 tinggal 2, berarti kurang 1. Yang benar adalah kita pakai 3 bit ya. Maka apabila kita gunakan 3 bit akan menghasilkan seperti ini subnet masknya ya, 255, 254, karena 254 111 yang tanda merah itu kita pakai 3 bit. 3 bit maka porsi networknya akan bertambah jadi 3 bit itu, sehingga subnet masknya adalah 255, 255, 254. Oke, kita perhatikan. Jadi apabila kita subnet 3 bit maka akan menghasilkan kayak konversi 000, 001, 010, 011, 100, 101, 101, 110 dan 11. Di mana di sini 192.16.9 BBB ini subnetnya yang tadi akan ditempati oleh 00, 000, 001 sampai 111 tadi. Itu alokasi subnet yang kita hasilkan apabila kita menggunakan 3 bit. Nah, kita perhatikan contoh ini. Jadi alokasi tadi ya, alokasi yang BBB ini ya, yang BBB ini apabila kita lihat dari kombinasi subnet tersebut akan menghasilkan subnetnya 000, 001 sampai 11 semua. Hostnya berapa? Mulai dari yang ini kan 8 bit ya, 8 bit. Karena 8 bit maka kita akan tahu berapa porsinya dari 8 bit itu. 3 sudah dipakai subnet, sisanya 5 bit. Apabila 5 bit itu dimulai dari 0 maka diakhiri dengan 11 semua. Jadi misalnya kalau ini 0 dan belakangnya 11 semua adalah 31. Ya, kalau ingin mengetahui kenapa 31, ini dikonversi dari angka ajaib tadi ya, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, sehingga di posisinya ini 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 akan menghasilkan angka 31. Sementara yang kedua, subnet yang kedua adalah ini 001. 001 bukan 1, tapi 01 di sini kalau kita lihat 8 bit notasi biner ke desimal yang digunakan di IP versi 4 ya. Di sini 01 ini artinya adalah ini 32. Posisi 32. Posisi paling kiri kan 128. Jadi kalau ini 128. Nah, posisi ini 128. Kalau ini posisi 64. Oke. Nah, di sini adalah posisi 32. Jadi di sini apa? 3200 sampai 3263. Jadi ini. Nah, ini 115. Jadi berapa? 32 ditambah 31. Ya, ini totalnya kan 31 nih. Ini 31. 11111 ini kalau didesimalkan 31. 31 tambah 32 berapa? 63. Dan seterusnya sampai semuanya. Jadi sampai yang terakhir ini 111 ada 224. 224 ya, 0 224, 1111 semua adalah 255. Ini hasil dari subnet yang tadi kita pinjam 3 bit tadi. Sementara yang kita buat hanya 3 subnet aja. Ini saya sudah sampaikan subnet binary 0 dan 1 itu kadang beberapa perangkat router atau protokol routing itu tidak bisa support di subnet 0. Maka yang bisa digunakan adalah ini. Mulai 32 ya, ini ya, 32, 64 dan seterusnya sampai 192. Kesimpulannya ya, di kasus 1 ini jumlah subnet yang terbentuk ada 2/38. Tetapi subnet 0 dan subnet 11 tidak dapat digunakan karena itu jumlah subnet yang digunakan adalah 2/3 minus 2 atau 6 ya, 2/3 dari 8 dikurangi 2 adalah 6. Dan jumlah host yang terbentuk untuk masing-masing subnet adalah 2/5 sama 32. Sedangkan host yang dapat digunakan sebanyak 2/5 minus 2. Jadi masing-masing subnet yang terbentuk itu jumlah hostnya 30 bukan 32, karena host ID itu adalah mulai 00, host ID adalah 0, dan 11 tidak dapat digunakan. Host ID 00 dan 1 tidak digunakan, di mana 00 itu menandakan network ID,
Jadi contohnya tadi 32 titik ya. 32 itu sendiri itu ada subnet untuk 0 ya. Jadi kalau 0 semua menandakan dia subnetnya. Kalau 11 semua adalah broadcast. Jadi dua IP ini nggak bisa digunakan, sehingga rumusnya dari 2 pangkat N-2. Jadi kalau tadi hostnya 5, 2 pangkat 5 minus 2, 30. Yang dua tidak bisa gunakan, satu net menentukan itu subnetnya, yang kedua adalah broadcast address. Jadi setiap network itu ada broadcast addressnya. Oke, jadi di sini kalau kita kasih contoh ini, apabila kita pakai subnet pertama, maka IP yang bisa digunakan mulai dari 33 ya, sampai dengan 62 ya. Dimana di 32 adalah alamat networknya, host ID, dan 63 adalah broadcastnya. Oke, kemudian ini ada kasus 2. Kasus 2 ini kalau kita lihat, ini ada router yang punya alamat IP 192.168.17.0. Diminta setiap subnet ini hanya 12 host saja, 12 buah host. Dimana kita diminta untuk menentukan konfigurasi IP untuk jaringan ini. Jadi alamat networknya berapa? Di sini yang diketahui adalah alamat net ID yang dipunyai adalah 192.168.17.0. Kita diminta untuk membuat subnet. Kalau lihat gambar ini menjadi 3 buah subnet. Cuman ketentuannya yang harus diperhatikan adalah setiap subnet itu harus ya 12 buah ya, yang diprioritaskan 12 buah host per per subnet. Nah, ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua nanti akan saya jawab di setelah ini. Dan kasus yang ketiga, ini konfigurasi ini net ID-nya 192.168.17.0 sama, dan diminta untuk menentukan konfigurasi IP untuk jaringannya. IP, konfigurasi alamat jaringan. Jadi kalau dilihat di sini, ini ada berapa network? Ya, network broadcast-nya ada network A, B, C 3, dan yang poin-poin ada 3, berarti ada 6 subnet yang akan kita buat nanti. Itu kalau kita melihat dari kasus-kasus ini. Jadi kasus ini, kasus yang pertama, nanti kita selesaikan 192.168.17.0, 12 buah host per networknya. Nah, untuk itu kita harus hitung ya, seperti tadi yang dicontoh kasus pertama. Di contoh kasus pertama tadi kita sudah jelas sekali bagaimana mengatur, membagi dari alamat satu network tadi menjadi 3 subnet yang yang ingin dihasilkan. Nah, untuk itu akan saya jelaskan di sini bagaimana pembagian itu, pengaturan subnet tersebut ya. Oke. Jadi saya mulai dari kasus yang pertama ya. Kasus yang pertama adalah ini. Oke ya. Jadi kalau saya lihat kasus yang pertama ini, alamat IP saya akan saya tempatkan di sini. Oke. 192 ya. Jadi intinya di sini kalau saya gambarkan ini ada router, ada network 1. Oke. Kemudian network 2. Oke. Network 3 seperti ini ya. Oke, kemudian di sini masing-masing ketentuannya adalah 12 host per subnet. Oke, jadi ini ada 3 network, ada A, B, C. Alamat IP-nya 192.168.17.0. Ini net ID-nya. Nah, jadi dari net ID ini kita diminta untuk membuat 3 subnet. Sementara di sini ketentuannya masing-masing
network itu IP-nya minimal 12. Jadi kalau kita perhatikan, pertama, agar memenuhi kaidah 12 host, ini harus teralamati. Berarti kita harus tahu 2 pangkat N itu harus 12. Jadi pemangkatan ini apabila ini 2 pangkat 3, ini kan hasilnya berapa? 8. Jadi kurang nih. Ini berarti tidak mungkin. Kalau 2 pangkat 4, ini berapa? 16. Dimana rumusnya host untuk diketahui adalah 2 pangkat N minus 2. Nah ini apabila di sini 2 pangkat 4 minus 2, ini sama dengan berapa? 2 pangkat 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Sementara soalnya adalah kita diminta untuk menyediakan 12 host per subnetnya. Jadi dengan demikian kita harus perhatikan di sini, kita harus memperhatikan jumlah hostnya. Jadi di dalam soal tadi ya, ada 192, 168, 17.0 ya. Apabila tadi jumlah host adalah berapa? 4 ya, 2 pangkat N tadi, dimana ini N nya adalah 4, 2 makan 4 tadi agar 12 bisa tercover. Nah ini perhatikan di sini, kita gunakan 4 ya, dan diminta 3 network. Jadi oke, kita perhatikan di sini 0 dalam arti di sini adalah 8 bit seperti ini, 8 bit. Kemudian kalau kita melihat, memperhatikan soalnya, kita diminta untuk membuat 3 subnet. Dari 3 subnet masing-masing adalah berapa? 12 host. Maka yang perlu dipentingkan dulu adalah jumlah hostnya. Baru nanti kita lihat apakah jumlah networknya itu 3 bisa atau kurang. Coba kita lihat di sini. Jadi kalau kita pakai 2 pangkat N nya 4, jadi yang 16 mendekati 12 tadi, maka di sini kita akan gunakan 4 bit host ini. Jadi ini hostnya ini sudah terkunci ya, hostnya ini 4, jangan diudik-udik ya, 4 ini. Maka di sini kita tahu bahwa ini akan kita detailkan dari 4 bit untuk porsi network. Ini porsi networknya ini subnet ya, subnet. Ini porsi subnet. Kita akan lihat ini ya. Apabila kita detailkan, ini berarti 00, berarti setelah itu pakai ini aja, 0 0 0 1 0 0 1 0, kemudian 0 0 1 1, kemudian 0 1 0 0, 0 1 0 1. Wah ini banyak ya, ini nanti akan banyak ya, sampai berapa ini, sampai berapa ini, sampai 1 semua ini rasanya ya. Jadi segitu banyak, sementara kita hanya butuh 3 aja. Karena kita hanya butuh 3, maka kita bisa pakai ini 1 2 3. Oke. Jadi dengan memperhatikan ini tadi 4 bit karena kebutuhannya 12 tadi, berarti kita perhatikan ini 1 2 3 4, 1 2 3 4 ini. Kemudian sisanya adalah berapa subnet bitnya, ini ada 4. Apabila kita detailkan masing-masing, kita uraikan seperti 0 0 0. Maka kalau kita pilih 3 subnet sesuai kebutuhan tadi, maka kita bisa pilih 1 2 3. Nah ini berapa posisi ini? Posisi ini adalah posisi 16. Oke, ini 32. Ini berapa? 16 tambah 32, 48. Oke, dengan melihat ini ya, maka kita bisa kasih ini berarti alamat IP kelas, alamat subnet ini bisa kita tentukan, ini adalah 192.168.17.16, yang beda 172
Oke, saya pakai ini aja biar jelas. 192, 168, 17, 32. Sedangkan yang C, ini ada C, 192, 168, 17, 48. Kemudian notasinya berapa nih? Subnet bitnya atau CIDR-nya. Nah, kita lihat di sini tadi. Oke, kita lihat ini penentuannya. Ya, ini ya. Jadi, kalau kita tahu di sini, ini kan tadi kan subnet ID-nya, subnetnya. Dan ini ada menempati 1, 2, 3x, berarti kalau ini 8 kali 3 adalah 24 tambah 4, ini adalah 4 ya, 4 bit. Jadi 24 ditambah 4 sama dengan 28. Sehingga subnet bitnya atau notasi classless-nya ini adalah 24, bukan 48. 28 maksud saya 28 ya, 28 gitu. Oke, jadi kita diminta untuk tentukan konfigurasi IP untuk jaringan tersebut. Maka kalau sudah ya, kita sudah tentukan ini ya, kita sudah tentukan alamat networknya, maka sebagai contohnya untuk jaringan A ini ada 3 komputer ya. Oke, kita lihat ini jaringan A, subnet A ya, subnet A itu 192, 168, 17, 16. 16 ini berapa sih? 16 ini adalah, kalau kita lihat binernya adalah seperti ini, 678. Oke. Dan jumlah subnet bitnya adalah 28 ya, dimana di sini yang ini adalah kelas fullnya, ini 24, sementara ini sisanya adalah 28. Oke. Karena ini sudah ditentukan seperti ini, maka alamat IP dari subnet A itu mulai berapa? Ya, kita akan lihat aja. Ini mulai dari 0001 00 sorry 10 0011 00 0100 sampai berapa? Sampai dengan 1110 1111. Ini adalah 0. Bukan 0. Ini ada arti 16. Ya, maksudnya 16 tambah 0 maksud saya. Jadi ini adalah 16 ya. Ini adalah 17, ini 18, ini 19, ini 20. Ini berapa? Nah, ini 30, ini 31. Ya. Oke. Jadi alamat IP, alokasi IP ya. Ini adalah subnet ID-nya. Ini IP allocation-nya. Host. Sedangkan ini adalah broadcast address-nya. Oke. Jadi kita udah bisa tentukan di sini, disimpulkan bahwa alamat IP dari subnet A tadi mulai dari 192, 168, 17, 16 ini sebagai subnet ID-nya ya. Subnet ID ya, subnetworknya, alamat subnetnya. IP pertama ada 168, 17, 17 ini yang pertama.
IP pertama 192.168.17.18. Ini IP kedua. Kemudian ini satu titik ini ya, 192.168.17.30. Ini IP terakhir. Dan 192.168.17.31 ini adalah IP broadcast. Oke, jadi alamat IP di kelas A nanti yang akan terbentuk ini mulai dari yang bisa digunakan oleh host di jaringan kelas A, di jaringan A tadi ya, mulai dari 192.168.17.17 sampai dengan 192.168.17.30. Nah itu, jadi itu jawaban dari kasus 1 tadi. Oke, kemudian kasus yang kedua, kita lihat kasus yang kedua. Kasus yang pertama, ini kasus yang kedua. Coba kita lihat kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini, kasus yang ketiga. Di kasus yang ketiga ini kita diminta untuk, saya pindah ke bawah aja biar tidak numpuk-numpuk. Hapus saja nih. Kasus yang ketiga, konfigurasi ini, nah kita diminta untuk menentukan alamat jaringan dari ini ya, dari berapa ini, 6, bukan 3, ini A, B, C, D, D1, D2, D3. Jadi ini ada D1, D2, D3 ya, poin-poin. Jadi kalau melihat ini berarti buat berapa? 6. Jadi ini hampir sama jawabannya dengan tadi. Jadi 192, saya geser dulu biar cukup. 168.17.00.00.00 diminta dimana kita di sini ya, ini alamat networknya, diminta kita membuat 6 subnet. 6 subnet berarti 2 pangkat 3, 8 ya, dimana yang 2 nggak bisa digunakan. Sehingga di sini kita akan subnet 3 bit di soal nomor 1 berarti ya ini. Jadi nanti kita akan tentukan di sini. Nah, jadi nanti di sini akan menghasilkan subnet bit mulai dari 001, 010, 011. Kemudian ini 100, 101, 110, 111. Ini yang dihasilkan dari subnet untuk soal kasus nomor 3. Dimana di sini nanti kita bisa gunakan ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini kelima, ini keenam. Jadi 6 aja kan. Ini bisa digunakan untuk berapa? Network A, B, C. Nah, ini 4 D1, 5 D2, 6 D3. Berapa IP-nya ini ya? Nah, ini kan kita lihat ini 32 ya. 32. Ini 64. Ya. Kemudian ini 48. Yang C 48. Kemudian D1 128. Kemudian yang D2 ada 140. 128 tambah 32. 160. Sorry. 128 tambah 32. Berarti 32 tambah 128 berarti 160. Kemudian yang terakhir adalah 110 adalah 192. Jadi ini alamat IP yang bisa digunakan di case tadi.
32, 64, 48. Nah, ini jadi network A ini bisa dikasih IP 192, 168, 17, berapa tadi? 32. Kemudian karena menggunakan 3 bit ini ya, makanya subnet bitnya 24 ditambah 3. Jadi berapa? 27. Berarti ini subnetwork A adalah 32/27. Yang B ya tadi 192, 168, 17, 64/27 dan seterusnya. Jadi untuk A, B, C, D, E. Oke, jadi cukup gampang sekali ya kita melihat bagaimana menentukan subnet ya, menentukan pengaturan net ID ya. Kita bisa bagaimana membagi berdasarkan apa? Berdasarkan host bit, artinya cakupan berapa jumlah host yang akan tercover di dalam network, atau kita lebih mementingkan karena kebutuhan networknya. Nah, makanya dari itu, dari contoh kasus 1, 2, 3 kita bisa mengetahui bahwa begitulah cara menentukan konfigurasi pengaturan atau pembagian subnet. Jadi kalau kita lihat di sini dengan terbentuknya subnet untuk network A jadi 192.68.17.3.27, kemudian yang B adalah 192.68.17.64, kemudian yang C adalah 48 dan seterusnya. Yang C ini adalah 192, 168, 17, 48 ya, /27. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang A aja 192, 168, 17, 32. Nah, ini /27. Artinya apa? 32 ini kita perhatikan di sini ya. Kita perhatikan 32-nya ini. Ini binernya berapa? Binernya adalah 0, 0, 1, 0, 0, kemudian 0, 0, 0. Nah, 27 itu yang mana? Nah, 27 ini. Nah, ini adalah 24, ini 3, 27, sehingga di sini alamat IP yang bisa kita gunakan mengalamati mulai dari ini 00, 001, 00010, 00011 sampai dengan berapa? Sampai dengan 1110. Ini terakhir 11111. Berapa ini? Oke, ini adalah 32, ini 33, 34, 35. Ini berapa ini? Ini 60, ini 63. Jadi ini adalah subnet ya, subnet address. Ini IP ke 1, IP kedua, IP ketiga, IP terakhir di network ini. Dan ini adalah IP broadcast. Jadi alokasi IP di dalam di network A ini mulai dari berapa? 1733 sampai 1762. Sorry ya, 62. Oke, ini bukan 60 tapi 62, sorry. Saya salah tulis, maksud saya 62. 62 broadcastnya 63. Jadi IP terakhirnya 62, dari 33 sampai 62. Ya, kita bisa tahu dari angka biner ini. Ya, ini kalau kita konversi, ini adalah 63, 001, 11 semua 63, 001, 1001, terus ini adalah 111 adalah 62. Oke, jadi kita udah tahu bahwa dari pengaturan subnet seperti ini, maka akan menghasilkan alokasi pengalamatan yang berbeda. Artinya nanti alamat IP 33 tidak bisa berkomunikasi lagi dengan IP 65, karena ini sudah beda alamat networknya. Jadi begitu. Jadi dari efek dari subnet ini, maka trafiknya akan teralokasi di alamat alokasi IP dari mulai
5 sampai dengan dari 65 sampai dengan 128 ya 126 itu berbeda ya. Jadi itu yang terkait dengan pengaturan alamat IP ini ya. Oke. Oh, ini saya salah tulis nih. 96 maksud saya ini ya. Ini ralat ini bukan 48. Saya salah. Ini adalah 96. Ini 96. Terlalu bernafsu saya. Jadi ini kok aneh ini ya. Ini saya salah. Ini 96 harusnya. Maaf, ini 96. Oke, jadi itu ya. Jadi ini jadi subnet pernah 3264. Ini adalah 96, 128 dan seterusnya. Dan apabila dibuat didetailkan di salah satunya misalnya di 32 tadi, ini akan menghasilkan alamat IP mulai dari 33 sampai 62 dengan broadcastnya 63. Oke, jadi ini hati-hati ini saya tadi menentukan alamat IP-nya terlalu ngantuk, terlalu bersemangat ya. Akhirnya saya salah tulis. Oke. Demikian penjelasan saya ini terkait dengan penyelesaian contoh kasus subnet ya, kasus 1, 2 dan 3 ini. Dan mudah-mudahan sudah bisa jelas dengan itu tadi dengan contoh kasus 1, 2, 3. Nah, nanti ada pertemuan dari sesi lain saya akan jelaskan lagi tentang subnet VLSM ya, yang terkait dengan pengaturan subnet tanpa mengabaikan pengaturan alamat IP yang sama ya. Artinya contohnya dalam contoh kasus 1, 2, 3 ini alokasi host ya itu sama. Jadi network 1, 2, 3 jumlah hostnya sama. Kalau tadi di yang kedua ada 2.5, 2.4, di kasus yang ketiga ada 2.5, semua 2.5. Ya di sana tadi ada 14, di sini ada 30. Nah, 30 host per subnet sama. Dan ini nanti ada bahasan selanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana akan lebih efisien pengaturan subnet itu dengan menggunakan subnetting dengan advance yaitu VLSM. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.